tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memangkul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan kami, yang kecil dan ringan, bila dibandingkan dengan salibmu, supaya kami Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh para murid, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipangku Yesus, melainkan dosa-dosa kita. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau benar mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus tertanggung. Semoga kami selalu berusaha meringankannya dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami sendiri mengikut Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita menderita bersama Dia. Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Orang yang menderita, semoga karena Allah dan Maria, kami didorong untuk lebih berani dari penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat yang baik bagi orang yang menderita, dan dengan demikian mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Orang Kristen salib sungguh tidak terelakkan. Siapa namamu? Salib adalah beban yang harus Kau tidak melihat rajamu sudah mau mati. Ayo, bantu dia. Ayo, ekor. saling membantu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, kami Ayo, jalan. Jalan. yang sedang Dia tidak tampan dan semarak yang tidak ada, sehingga kita tidak untuk memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni ia maju kendati Yesus, lalu menyesap wajahnya. Jangan tidak. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang meniti di pundaknya terasa berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin layak. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun dengan begitu tabah dan teguh hati ia bangun. Diangkat kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat seperti
seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menghina. Ia tidak membuka mulutnya. Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat. Dan orang lain penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain. Meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Jangan! Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa lah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus makin berat. Puncak Golgota, para murid menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Mereka berkata kepada yang lain, "Cabutlah kamu baginya menjadi beberapa potong. Lebih baik kita membuat untuk menentukan."
tidak masih hidup. Ayo, turun dia.